I grew up in the slums of a village close to here before the UN came and took all the resources and raped and murdered our women and children. We need to find some powerful friends, that could help us get guns maybe. By the way, we have this meeting Oh my god! What was that? All this smoke. There must be a fire below. Itu adalah cuplikan video dari role-playing game bernama ARMA3, Takistan Life. Orang ini bernama Salvador Miranda, seorang development dan research koordinator dari sebuah konsorsium peneliti, seniman, dan ilmuwan internasional yang menerapkan praktik eksperimental dan artistik pada desain arsitektur spekulatif. Ia telah memainkan game tersebut selama beberapa bulan dan menemukan beberapa hal terkait propaganda terorisme di dalam game. Ia mengatakan bahwa histori dari beberapa aksi terorisme diulang kembali, dimulai dari peristiwa besar seperti 9/11, pengeboman Metro London 2005, dan serangan Thalys 2015. Sampai peristiwa yang lebih umum seperti penembakan di bandara, pembajakan pesawat, dan serangan kepada pejalan kaki yang semuanya merupakan bagian dari gambaran umum tentang kegiatan terorisme. Atau game ini, sebuah game yang didesain ulang oleh kelompok Al-Qaeda dari game bernama Case of Saddam. Misi para pemain adalah membunuh tentara Amerika dan menangkap George Bush. Itu semua menunjukkan adanya upaya radikalisasi melalui video game. Masuknya kelompok teror dalam video game bukan tanpa alasan. Dari total 4,5 miliar pengguna internet di dunia, 4-5 dari mereka bermain video game setiap bulan. Artinya, ada sekitar 3,5 miliar lebih gamer aktif setiap bulannya. Tentu itu semua merupakan sebuah lahan yang sangat besar untuk menyebarkan paham radikal. Penargetan kelompok teroris kepada generasi milenial adalah salah satu tujuan mereka setelah adanya seruan jihad 3.0 atau online jihad. Sebuah jihad dengan pemanfaatan teknologi modern dan internet sebagai sarana utama untuk mempengaruhi orang lain. Salah satunya adalah game. Bagi para teroris itu sendiri, internet merupakan media baru yang secara kolektif merupakan alat transformatif yang menawarkan kemungkinan tak terbatas untuk komunikasi dan ekspansi. Dengan adanya internet, perkembangan game semakin pesat. Lalu muncullah istilah game online. Who is this guy? I don't know. Sekarang ini, banyak game yang menggunakan strategi yang memungkinkan para pemainnya terlibat dan memiliki kebebasan dalam menentukan peran, menjadi profesi apapun, termasuk bisa menjadi teroris atau agen teroris. Ruang yang ada di dalam game seolah tak terbatas. Setiap pemain diberi peluang untuk mengeksplorasi dunia di dalam game, dari hal-hal besar sampai hal-hal yang terkecil sekalipun. Kita tidak hanya disodori kualitas visual grafik dan berbagai permainan interaktif saja, tetapi banyak game yang juga memiliki sistem komunikasi antar pemain, sistem jual beli dalam game, dan pengalaman bermain role playing. Sehubungan dengan video game dan terorisme, banyak game yang bertemakan isu-isu terkait teroris, terutama game perang melawan teroris, seperti Counter-Strike, Call of Duty, Medal of Honor, dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa game yang sengaja dibuat dengan narasi teror. Pada tahun 2006, kelompok Al-Qaeda membuat perubahan pada game First Person Shooter atau FPS bernama Case of Saddam pada tahun 2003 dan mengubahnya menjadi game lainnya yang disebut Case of Bush. Tujuan dari permainan aslinya adalah untuk membunuh tentara Irak dan menangkap Saddam Hussein, sedangkan Al-Qaeda sepenuhnya membalikan peran para pemain. Selanjutnya, seorang seniman berdarah Amerika Irak bernama Wafa Bilal mengadaptasi game buatan Al-Qaeda tersebut dan menciptakan cerita baru. Game yang dinamakan Night of Bush Capturing, a virtual jihadi itu memposisikan player sebagai seorang pembom bunuh diri yang bertujuan untuk membunuh Presiden Amerika Serikat.
Kembali ke Salvador Miranda. Setelah beberapa bulan memainkan langsung game bernama Takistan Life, ternyata bukan hanya jalan cerita dan aksi saja yang dianggap sebagai ideologisasi teroris, tapi ia juga mengatakan, di permainan ini saya menemukan beberapa gamer atau player berkomitmen penuh untuk bermain sebagai teroris, mengembangkan latar belakang dalam karakter dalam game mereka sendiri untuk melakukan radikalisasi kepada player lain, membenarkan motivasi mereka dan terlibat dalam aksi terorisme. Menurutnya, ketika bermain roleplay dalam game, player akan meluangkan waktunya untuk mendalami identitas karakternya di dalam game. Dan karakter palsu di dalam game tersebut bisa menjadi lebih dari sekedar simbol. Hal ini bisa menjadi perpanjangan ontologis dalam diri dan dimungkinkan akan berpengaruh pada kehidupan pribadinya. Modus kelompok pro kekerasan dan terorisme telah berubah dari konvensional ke digital. Tujuan mereka adalah membentuk dan mempengaruhi pola pikir dari masyarakat melalui dunia digital. Paparan di atas sesungguhnya adalah pesan kewaspadaan bahwa game online yang awalnya bertujuan sebagai media hiburan sebenarnya bisa jatuh menjadi sebuah media pengantar pesan-pesan tersembunyi. Peran orang tua untuk selalu mengawasi adalah hal pokok untuk mencegah hal-hal buruk dari konten di dalam internet dan game.